Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika kita bersuci dari hadas kecil atau besar harus menggunakan air mutlak. Pertanyaan saya adalah apakah hal ini juga berlaku untuk bersuci dari najis? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah juga baru sah secara fikih bila menggunakan air mutlak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, misal seseorang membersihkan najis dengan air yang bercampur dengan sabun tanpa dibilas dengan air mutlak, sudah sahkah? Misal dengan air sabun tersebut sudah mencapai pokok penyucian benda yang terkena najis berupa hilangnya bau, warna, dan rasa. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Mas Agus di Gunung Anyar. Hafizakumullah. Pemirsa Adinda TV rahimani wa rahimakumullah. Untuk jawaban ini para ulama ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya adalah pada masalah boleh nggak menghilangkan najis dengan selain air? Boleh nggak menghilangkan najis dengan selain air? Atau boleh nggak bersuci dengan selain air gitu ya? Itu terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang mengatakan wajib dengan air, ya wajib dengan air. Ketika orang membersihkan dengan sabun dan yang lainnya, maka yang terakhirnya mesti disiram dengan air mutlak, bukan air sabun dan air-air yang lainnya. Karena ini orang berpandangan bersuci itu harus dengan air. Tapi bagi yang tidak demikian, bagi yang tidak memandang demikian, intinya itu kan hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya dengan cara apapun. Yang penting ketiga unsur ini hilang, namanya sudah suci. Nah, sehingga dengan air sabun, berarti kan air tidak mutlak ya. Dengan air sabun dia tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Kita sudah melihat fatwa dari Syekh Utsaimin tentang masalah ini, ya. Mungkin saya bacakan. Idza ghasalna athiyaba bil ma'i was sabun wa kanat fiha najasah hal yasihu as-shalah biha wal yakfi dzalika fajaba ghasilu thiyabil ma'i was sabun yutahhiruha bi syartin an tazula ainun najasah. Syaikhul mengatakan ketika ditanya boleh enggak mensucikan pakaian dari najis, membersihkan pakaian dari najis itu menggunakan air sabun, air ditambah dengan sabun. Syaikhul mengatakan mensucikan baju dengan air dan sabun gak ada masalah, yang terpenting adalah hilang najisnya. Kurang lebih maknanya demikian. Jadi Syekh Utsaimin cenderung kepada pendapat yang tidak mempermasalahkan mesti dengan air mutlak. Nah, dengan air sabun pun yang terpenting najisnya hilang, maka itu sudah mencukupi. Mungkin sedikit tambahan, dan ternyata mensucikan najis itu tidak serta merta pasti air. Atau begini maksud saya, mensucikan dari najis itu tidak semuanya dengan air. Mari kita lihat. Seorang sahabiah, dia bertanya dan kemudian mendapatkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang pakaian yang terjulur, ngesre-ngesre tanah. Apa petunjuk dari Nabi? Jalan aja terus. Kan kena najis. Cara mensucikannya jalan aja terus. Nah, jalan air terus kan berarti kesrek. Itu cara mensucikannya. Lihat, air apa bukan? Bukan. Ada yang lainnya. Misalnya tentang sholat dengan sandal. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau sholat, kemudian kalian melihat di sandal kalian ada kotoran, maka digosok-gosok ala ke pasir. Itu air apa bukan? Bukan. Dan suci bukan dengan air. Jadi ternyata ada nas-nas yang menunjukkan sesuatu bisa suci tanpa dengan air gitu. Kemudian ada penjelasan juga ulama yang menjelaskan tentang
kencing yang berada di suatu tanah. Kan yang dipraktekkan oleh Nabi ketika ada orang Badui kencing di masjid, apa yang dilakukan Nabi? Minta air. Kemudian dituangkan di tempat yang orang Badui itu kencing sampai masuk ke dalam. Seandainya tidak demikian, kata seorang ulama ini, seandainya tidak demikian, tapi kencing itu dibiarkan, sampai apa? Sampai kering dan hilang unsur-unsur najis, bau, rasa, dan warna udah hilang. Maka apakah suci? Suci. Buktinya apa? Buktinya pernah terjadi anjing masuk masjid pada zaman Nabi, dan Nabi tidak bersikap sebagaimana orang Badui, dibiarkan saja di tempat itu kena anjing, dan tidak ada kemudian dikatakan itu tempat najis, karena lama-lama kena udara, kena angin, lama-lama hilang. Maka itu sudah mensucikan. Nah, ini juga merupakan dalil tidak semua mensucikan najis dengan air. Makanya dari pertanyaan ini saya cenderung bahwasanya boleh membersihkan baju dan yang lainnya yang terkena najis tidak dengan air mutlak boleh. Misalnya lantai kena najis, kita pelnya dikasih apa? Obat pel, dan kemudian pengaruh unsur-unsur najisnya sudah hilang, namanya sudah suci. Allah a'lam. Iya, baik.